Alisa gitu sih. Alisa tipikal wanita yang random dan banyak masalahnya gitu. Sehingga Ricky mencintai Alisa karena itu. Ricky seneng sama masalah, seneng menyelesaikan masalah. Kayaknya ada deh gitu orang-orang yang kayak gitu. Seneng gitu kompleksitas gitu. Cara-cara romantisnya tuh berbeda. Beda. Kita bahkan nggak pernah bersentuhan yang bener-bener sayang gitu. Itu tuh hampir nggak ada. Tapi orang bisa melihat bahwa itu tuh cinta gitu. Itu tuh sayang gitu. Mainkan. Nih dulu nih. 98%. Dia 98% mirip. Kenapa tuh? Karena aku Leo. Pantesan tadi sama zodiak tuh nyambungnya. Ya Luar gue biasa. maksudnya kayak, Oke. ya aku juga termasuk perempuan yang lumayan dominan, terus kayak ya udah kalau ada masalah tuh ya tenang-tenang dulu, gak usah yang overthinking kayak diikut diribetin tuh malah makin marah gitu. Justru aku lebih milih untuk ya udah diem dulu aja, santai dulu. Ntar kalau udah santai dan nemu baru diskusi, bukan yang kayak bla 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 kayak Ricky kan kayak overthinking dikit-dikit. Aduh gimana ya Alicia ya, padahal menurut aku aduh lu diem deh gitu. Gitu sih. Jadi aku termasuk perempuan yang kayak gitu juga. Kalau bisa Nggak tahu kali ya, coba tanya Mas BW deh kayaknya kenapa sih gitu. Nggak tahu, katanya pas nulis ngebayanginnya memang saya Mas BW itu katanya. Nggak tahu, aku kalau ditanya Mas BW pencitraan doang. nggak tahu kalau bisa ditanya seberapa mirip, pasti ada kemiripan gitu. Cuman kalau dari aku pribadi, aku tidak menggunakan aset-aset memoriku di masa lalu yang mirip dengan Ricky untuk Ricky gitu. Aku pengen punya keseruan untuk menyelam menjadi Ricky sih gitu. Jadi mirip, ada banyak sih gitu kemiripan Ricky sama aku, tapi aku tidak mau menggunakan itu gitu, memori itu. Supaya dampak di mata, di feel yang keluarnya beda gitu kalau dari aku sih. Ya dominan, terus berani buat ngelakuin hal-hal yang menurut orang lain tuh kayak gak terpikirkan aja, kayak misalkan gak normal kayak di trailernya tuh kayak ada yang aku beli samurai, terus aku mecahin kaca mobil, polisi lagi, terus kayak aku mikir wah gila ya, maksudnya kayak aku Alicia, tapi Alicia tuh kayak lebih versi yang lebih berani lagi dibandingkan aku kan. Kalau aku kan masih mikir beberapa kali dulu baru ngelakuin itu kan, kalau dia tuh kayak bener-bener random aja, ya udah gue lakuin aja. Itu sih yang kayaknya seru nih jadi Alicia. Gitu aja, cuma bahaya ya. Buat laki-laki hati-hati. Ya. Oke, kalau Bisma apa nih mungkin yang menarik ya dari? Oke. Mungkin pas proses pembuatan musik ada satu scene beberapa scene, pokoknya intinya aku Ricky membuat lagu untuk kerjaannya gitu. Nah, aku nggak mau atas dasar aku yang membuat gitu, tapi bagaimana Ricky ngebayangin Ricky kalau ngebuat lagu tuh kayak gimana ya gitu, dari segi lirik, dari segi aduh mau ngomong settingan kayak gitu-gitu takut nggak ngerti, ngerti nggak ya gitu kayak tadi, aduh nggak ngerti gitu. Aku suka nyindir dia sih, ngerti tuh gue itu lagi. Jadi dari gitar tuh aku pengen karena suara alam tuh cukup meditatif, pakai frekuensi hertznya 432 di settingan gitarnya, terus di drop D gitu supaya lebih ambience-nya di alam banget gitu. Dari lirik juga, lirik yang digunakan diksi yang seperti apa gitu. Ricky sangat suka bahasa Indonesia gitu, jadi lumayan multi tafsir akhirnya gitu. Gara-gara apa gitu dia membuat lagu ini? Oh, gara-gara perjalanan sama Alicia gitu. Perjalanan yang seperti apa, yang kayak gitu-gitunya. Aku jadi bikin tuh di set. Aku bikin di set hari ke 1 kayaknya, day one, dari mulai day one sampai akhirnya
day berapa kita langsung take tuh, belum jadi sih tapi ya udahlah gitu. Ya udah gitu. Akhirnya kepake di trailer. Pas pengenalan karakter Ricky itu ternyata pas denger, loh aku nggak ngetek gila, berarti ini dipakai pas yang di scene itu ya gitu. Ya seneng banget sih, paling seneng itu sih. Bahkan aku sampai mikir, kok aku jadi kangen ya bikin lagu bikin lagu tapi jadi Ricky gitu. Beda banget soalnya. Teman-teman jawaban dia emang sangat tidak remaja. Anjir. Kalau dewasa maaf ya kalau tidak dimengerti sama saya sip. juga. Mohon maaf ya adik-adik semuanya. Tapi muka aku tidak setua itu kok ya. Jatuh cinta itu adalah satu kegoblokan paling tua dalam sejarah umat manusia. Dan sayangnya aku juga ada di kegoblokan yang sama. Sejalan dengan kegoblokan itu, mungkin pernikahan adalah satu keputusan yang paling ngawur yang bisa diambil sama sepasang manusia. Gimana nggak ngawur? Mereka menggantungkan masa depan mereka pada sesuatu yang misterius, yang gelap. Banyak juga yang berpikir kalau itu adalah awal dari kebahagiaan. Padahal kenyataannya, yang banyak terjadi justru itu adalah awal dari masalah. Kamu salah. Kita putus. Tapi flat gak sih kalau hidup tanpa ada masalah? Gimana kalau kita bikin masalah baru? Ya, kalau kamu masih punya nyali sih.